Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Apa kabar saudara-saudara? Saya terus berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini kita akan dengarkan kesaksian dari seorang yang beragama Konghucu, yang mana sebelumnya dia begitu benci dengan kekristenan, tidak suka dengan kekristenan, benci dengan Yesus. Tapi sungguh luar biasa ia boleh dijamah oleh Tuhan dan akhirnya putuskan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bersyukur Bapak Ibu, semoga Ibu ini semakin dikuatkan oleh Tuhan, semakin semangat dalam Tuhan, karena kita percaya bahwa di dalam Yesus ada keselamatan dan di luar Yesus tidak pernah ada keselamatan. Semoga video ini memberkati kita dan selamat menyaksikan. Matius 28 ayat 19-20 harus baptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tanda pertobatan itu harus baptis. Baca Matius 3 ayat 11, tanda pertobatan harus baptis. Oke, kita baca. Oke. Aku membaptis kamu dengan air, ini kata Yohanes, sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat penggirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Kita lanjut ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Lanjut ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ayat 19, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dari dua ayat ini, ya, kita ketahui bahwa Tuhan Yesus bisa membaptiskan. Bisa kan? Kalau Tuhan sudah pilih orang, mau dari agama apapun, mau yang beragama atau tidak, bisa nggak Tuhan Yesus baptis langsung? Bisa kan? Saya kasih contoh lagi. Waktu Tuhan Yesus memilih 12 muridnya, ada nggak Tuhan siapin, tolong dong itu, siapin air sekian mililiter ya, kemudian tolong masukkan airnya dalam itu tuh, tekonya mesti emas tuh. Ada nggak? Nggak ada. Ikutlah aku, kata Tuhan. Tapi kalau kita menyediakan yang terbaik pun tidak masalah. Tapi kalau tidak ada yang terbaik pun tidak masalah, karena kuasa itu sudah diberikan kepada kita, kepada murid-muridnya. Dan yang membaptis itu tetap Tuhan. Tetap Tuhan Yesus, bukan kita. Kita ini hanya, apa ya, kita ini cuma babu, istilahnya tuh begitu. Kita ini cuma babunya Tuhan Yesus. Tuannya ya tetap Dia. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kepada Yesus. Saya mau cerita ya soal, mungkin saya akan cerita intinya aja gitu. Waktu saya sebelum diselamatkan, saya adalah orang yang menghina-hina Tuhan Yesus.
Saya pakai Alkitab dan saya cari jelek-jeleknya sampai saya stabiloin gitu untuk jadi bahan perdebatan sama orang Kristen. Dan mereka terpancing emosinya, semakin mereka marah, semakin keluar kata-kata kotor, semakin senang saya. Wah, puas. Saya senang. Terus tahu nggak pikir saya apa? Pantes aja umatnya begini, Tuhan aja kayak gini. Itu pikir saya waktu itu. Dan saya menang. Saya mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang mereka nggak bisa jawab. Gini, saya ini memiliki dulu saya ini memiliki yang kita sebut zaman sekarang tuh indigo gitu. Waktu itu saya gampang sekali kerasukan, gampang sekali, dan saya tidak bisa menolak, tidak bisa kontrol. Semakin saya tolak malah saya semakin lemah tubuhnya, dan masuklah roh lain itu gitu. Kemudian saya punya seorang guru waktu itu yang saya anggap dia adalah orang paling hebat, karena dia adalah orang yang ngadu ilmu kemana-mana, dan dia selalu menang, dan dia selalu dan orangnya baik gitu. Dia mendedikasikan hidupnya untuk menyembuhkan orang, ya, untuk menyembuhkan orang. Saya menganggap orang itu adalah orang yang paling hebat dan baik lagi gitu. Ini sepertinya tidak cukup. Kalau tidak cukup, nanti kita lanjut ke video berikutnya ya. Jadi singkat cerita, waktu itu saya benci sekali sama Yesus, benci sekali karena ada orang Kristen. Jujur, ada orang Kristen yang menghina-hina tempat praktek guru saya yang dibuka untuk menyembuhkan orang. Saya tidak masalah ketika dia keberatan, tapi permasalahannya dia memfitnah guru saya, memperkosa murid-muridnya. Dianggap sebuah tempat cabul waktu itu. Padahal di situ tempat buat ngobatin orang, dan banyak yang sembuh gitu. Tapi orang ini tetanggaan dan mengatakan hal-hal yang tidak benar. Saya sangat marah waktu itu, kesel gitu, sehingga saya mau berniat membukakan mata orang Kristen gitu. Pantes aja lu gak bener tingkah lakunya, Tuhan lu aja kayak begini nih, lu baca nih gitu. Waktu itu saya begitu. Nah, semakin saya ejek, semakin terpancing emosinya orang Kristen, semakin senang saya. Bener, saya nggak bohong ini. Saya benar-benar nggak bohong. Kita lanjut ke video berikutnya ya. Ya, demikian video ini saudara-saudara. Semoga bermanfaat, menjadi berkat buat kita, sehingga kita semakin semangat mengiring Tuhan, hidup di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun banyak persoalan, tantangan, tapi kita percaya Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Tuhan senantiasa menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.